Halo guys, gimana nih kabarnya? Gue harap kalian tetap baik-baik aja dan selalu sehat. Apalagi di masa pandemi yang kita bisa lihat bahwa kasusnya makin hari makin melonjak ya. Jadi alangkah baiknya jangan pergi kemana-mana dulu kalau memang gak mendesak dan gak penting. Dan kalaupun harus pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker and stay safe. Dan buat teman-teman di luar sana yang sekarang lagi berjuang untuk sembuh dari COVID-19 ataupun sakit lainnya, semangat, kalian pasti bisa sembuh. Amin. Oke, jadi balik lagi sama gue Shelin. Nah, di podcast gue yang kedua ini, gue masih pengen ngebahas tentang pariwisata. Jadi kalau dari pariwisata sendiri itu, artinya suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata menyebutkan bahwa wisata merupakan berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tapi kalau gue sendiri nih tentang pariwisata, gue memang jarang gitu ya untuk pergi untuk wisata. Tapi sekalinya gue berwisata, tujuan gue pastinya gak jauh-jauh lah untuk menghilangkan stres, buat senang-senang, refreshing sama keluarga gue ataupun teman-teman gue. Nah, karena dengan berwisata, sejenak gue bisa lupa aja gitu dengan masalah gue. Jadinya juga gue lebih fresh dan lebih semangat untuk jalanin hari-hari selanjutnya. Asik. Nah, tapi kalian tahu gak sih kalau wisata itu banyak banget jenisnya berdasarkan tempat dan tujuannya. Contohnya tuh seperti wisata kuliner, wisata belanja, wisata budaya, wisata olahraga, wisata religius, wisata bahari, dan masih banyak lagi. Karena setiap orang pasti punya preferensi wisatanya masing-masing. Tapi kali ini di podcast gue mau ngebahas tentang wisata bahari. Nah, wisata bahari adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan. Menurut data Perum Perunda Indonesia, dari segi geografis, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Garis laut Indonesia itu kurang lebih sekitar 81.000 km. Dan faktanya, luas laut Indonesia itu mencapai 3,1 juta kilometer persegi. Nah, hal ini juga yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan dengan luas lautan yang lebih dominan, yaitu 2/3 dari luas daratan. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar yang Indonesia punya untuk memajukan perekonomian negara. Nah, hanya walau Indonesia memiliki lautan yang sangat-sangat luas, tapi nggak semuanya punya potensi untuk jadi wisata bahari. Kenapa? Karena ombak yang kencang, air dengan visibilitas terbatas, sampai nggak adanya terumbu karang menjadi sejumlah faktor penghalang wisata bahari. Nah, selain itu juga beragam potensi maritim Indonesia antara lain industri bioteknologi, kelautan, perairan dalam atau deep ocean water, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim sebenarnya dapat memberi kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi keberadaan lautan yang lebih dominan dibandingkan daratan ini tentunya merupakan berkah bagi Indonesia yang tidak terhingga jika dapat dikelola dengan baik pastinya. Nah, laut Indonesia juga tidak hanya menyimpan minyak yang bisa dieksploitasi dengan penuh tanggung jawab, tapi laut Indonesia juga menyimpan keindahan bawah laut dan ekosistem yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Ngomong-ngomong tentang wisata bahari nih, daerah asal gue yaitu Lampung. Nah,
Lampung ini merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera yang punya keistimewaan garis pantai yang panjang dan indah. Nah, hal itu juga yang menyebabkan banyak banget destinasi wisata alam berupa pantai dan pulau yang bagus banget di Lampung. Nah, salah satu yang paling dikenal yaitu Pulau Pahawang. Banyak wisata dari Lampung maupun luar Lampung yang rela datang ke Pulau Pahawang. Pulau Pahawang sendiri letaknya di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Nah, pulau ini punya daya tarik utama yang sangat menawan, yaitu keindahan saat snorkeling, menikmati jernihnya air, indahnya biota laut, pasir timbul, dan terumbu-terumbu karangnya. Dan sebenarnya Pulau Pahawang ini terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Pahawang Besar dan Pulau Pahawang Kecil. Pulau Pahawang Besar ini punya luas 1000 hektar dan dihuni oleh masyarakat lokal di sana, sehingga terdapat fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan Pahawang Kecil ini hanya punya luas 13 hektar dan katanya Pulau Pahawang Kecil ini dimiliki oleh warga asing, sehingga nggak sembarangan orang bisa datang ke Pulau Pahawang Kecil kayak gitu. Nah, gue sendiri pernah ke Pulau Pahawang, dan pengalaman yang gue dapetin waktu ke Pulau Pahawang sendiri tuh waktu snorkeling, karena gue bisa ngeliat biota-biota laut yang bagus banget di dalamnya, serta gue bisa foto juga di bawah laut dengan terumbu karang dan ikan Nemo yang lucu banget. Nah, harga untuk sewa alat snorkeling juga harganya cuma Rp50.000 per orang. Pokoknya gak bakalan nyesel kalau pergi ke Pahawang. Nah, sebelum gue lanjut tentang wisata bahari, biar gak bosen denger gue doang yang ngomong nih, gue pengen ngundang salah satu teman gue, Cila, teman terdekat gue, untuk ngobrol bareng tentang wisata bahari, yaitu Angel. Asik. Halo Angel. Apa kabar nih? Gue yang ditanya nih. Baik, puji Tuhan baik lah ya. Gimana kabarnya? Baik juga gue. Nah, jadi nih Angel ini adalah adik kelas gue waktu SMP dan asalnya juga dari Lampung, tapi sekarang Angel udah pindah ke Jakarta ya. Waktu SMA sih tepatnya ya pindah gitu ke sini. Jadi lumayan lama ya udah tinggal di Jakarta. Lumayan sih, udah mau jalan 4 tahun ya. Kan SMA 3 tahun. Terus sekarang udah corona udah mau 4 tahun lah. Ya, udah lama. Lumayan lah ya. Gimana sih Angel rasanya hidup di ibu kota? Aduh. Asik. Kalau kata orang tuh Jakarta keras. Itu keras. betul lah kalau dibandingin sama kita di Lampung mah. Ya beda lah pastinya, tentu sama daerah. Nggak ada apa-apanya kan di Lampung. Maksudnya bukan nggak ada apa-apanya tuh, ibaratnya kalau dari segi pergaulan, dari segi apa tuh keras tuh. Oke, ngerti. Jauh lah ya, kontra gitu. Pasti Selin juga tahu lah ya gimana. Jadi nih sekarang kegiatan lu tuh apa? Ayo. Gue kan sebenarnya lulus ya tahun lalu ya. Cuman Tahun 2020 angkatan corona. Angkatan corona. Iya. Cuman gue tuh gap year setahun, jadi masuk kuliah tahun ini kan. Jadi sambil nunggu kuliah ya paling ngisi aktivitas aja sesuai apa yang gue suka gitu. Waktu itu sempat pernah waktu awal-awal masih gap year itu gue part time, karena biar gue tuh nggak jenuh. Gue tipe orang yang nggak bisa diem lah anaknya tuh guys. Lu part time kerja? Jadi pertama gue liburan dulu kan, gue liburan dulu kan tuh ya. Awal-awal sebenarnya pandemi sih nggak baik gitu. Cuman karena mungkin jenuh juga, udah bosen gak sih lama-lama liburan. Terus akhirnya gue part time gitu. Di situ gue ngisi waktu pulang gue. Sekarang gue balik ke Jakarta lagi deh. Itu liburan. Nah, kalau boleh tahu nih, kan katanya lu gap year dan lu baru mau masuk tahun ini kan tadi. Lu calon mahasiswa di kampus apa sih? Atau enggak lu kasih tahu deh ciri-cirinya deh, boleh deh. Nggak boleh sebut instansi kan ini kan ya. Kita ciri-cirinya aja. Gitu. Kalau di Jakarta nih, penghasil cici-cici selebgram atau kakak-kakak seleb lah. Kalau gue denger bidadari. Aduh, tapi kalau sama gue mah kalah. Aduh, ampun, gue insecure. Oke nih, gue pengen tahu nih, gue sering banget lihat di media sosial lo, postingan lo, kayaknya lo
suka banget ya sama wisata? Bukan wisata, lebih ke traveling kali ya. Jadi Oh iya, lu terus jadi suka nyerampetnya wisata juga Yes, lu bisa suka sih. banget traveling. Dan kalau gue boleh tahu nih, wisata apa sih yang paling lo suka? Berhubung gue anaknya explore banget, gue suka banget pergi ke pantai atau ke tempat yang kayak apa ya, belum hidden gems gitu lah kalau kata. Yang belum tersentuh oleh Iya. tangan-tangan pengelola lah. Kalau kata anak zaman sekarang tuh yang masih apa nih di mana gitu. Wisata bahari lah. Bahari. Asik. Betul. Tuh alasannya kenapa nih kalau gue boleh tahu, dibandingkan wisata lainnya, kenapa lo lebih suka wisata bahari gitu? Karena sekali lagi kan, gue butuh ketenangan kan. Yes. Karena kita mungkin sebelumnya gue dari Jakarta ya misalkan, rame kan, tahu kan Jakarta gimana, Banget. macet ini itu. Ketika lu traveling, ketika lu liburan, lu mencari suatu ketenangan gitu loh. Dan menurut gue, yang tadi lu bilang sebutannya wisata bahari ya, di sana kita bisa cari ketenangan gak sih, dengan nikmatin ombak pantainya, kita ngeliatin suasana aktivitas orang di pantai itu ngapain, kayak ngerasa tenang aja gak sih, gitu, refreshing lah. Sama kayak gue. Iya, Kalau karena ke kayak pantai healing gitu. mendengar ombak tuh ombaknya tenang ya. Iya, healing gitu ya. Iya, tapi gue pengen tahu nih, lo lebih suka wisata bersama keluarga atau sama teman-teman lo? Susah sih, sama keluarga juga seneng, sama temen juga lebih seneng. Sebenarnya min plus sih, kalau sama keluarga kan segala akomodasi kan, oh ya udah nggak usah pusing lah. Gak usah keluar duit Nggak usah pribadi. keluar duit, lu mau misalkan mau makan apa nggak usah mikir lah ya. Iya, Ada bener. mama apa segala macem. Kalau maksudnya kayak di sisi lain, tapi misalkan ada hal baru nih, biasalah kalau orang tua kan pikiran gimana, misalkan mau nyobain hal baru tapi terlalu ekstrim, Oh, iya. pasti kayak jangan deh ntar jadi gini Terlalu gitu. takut, Jadi, iya. jadi kita mau yang mencoba hal baru ketahan nih. Tapi kalau sama teman-teman kan mumpung kita sama-sama gila kali ya, Jiwanya sama. jiwa sama, masih muda gitu, ketika ngecobain hal yang baru itu wow, jadi kayak semangat aja gitu, kayak lebih jadi Satu tujuan, satu Iya, frekuensi. satu visi, satu misi gitu ya. Nah, biasanya nih kalau lo pergi wisata ke pantai, hal apa sih yang lo suka lakuin? Misalnya kayak diving, atau lo cuman buat ngadem atau apa? Tergantung pantainya dong. Hah. Kalau misalkan yang mana nih, mau yang Lampung atau misalkan di mana? Yang mana aja ya secara umum. Kalau misalkan tuh pantai emang ada, misalkan dia nyediain fasilitas snorkeling, gue pasti pengen snorkeling. Karena gue penasaran di dalam biota itu, di dalam air tuh ada apa aja gitu kan. Gue tahu nih di Lampung misalkan Pahawang kemarin, bagus nih ikan nemo segala macem. Ketika gue ke pantai ini gue penasaran biota dalam itu apalagi, beda gak ya gitu. Benar. Tapi kalau nggak ada kayak snorkeling ya gue nikmatin aja view-nya gitu. Karena dengan nikmatin view aja udah enak gitu. Udah merasa diri lo Iya, tenang. sunset gitu kita ngeliat ya, sunset wah tenang banget gitu. Benar. Anak senja bet lah ya. boleh. Gitu. Jadi lu pasti pernah lah ke beberapa pantai. Pernah pantai. Lu pernah ke pantai mana aja? Gitu. Mau yang di Iya, dari asal daerah kita dulu deh, dari Lampung. Lampung. Yang berkesan aja ya. Ya boleh. Gue tahu sih, tadi kan lu udah bahas Pahawang ya. Gue tau Pahawang berkesan, tapi yang lebih berkesan ya Pasir Timbul itu. Gue masih sampai sekarang pakai logika itu, how can di tengah-tengah laut lepas. Lu tau kan kalau kita mau ke Pasir Timbul tuh mesti nyebrang sekitar 15 menit sampai 20 menit. Dan itu waktu kita datang tuh bener-bener laut lepas, kayak ya udah tengah laut gitu kan. Tapi kenapa pas udah jam 2 sekitar mulai air laut itu surut, ini bisa ada pasir di Dan tengah-tengah, kita bisa jalan bisa dari bibir jalan. pantai. Iya, kata ini Tuhan nyiptain gimana gitu. Itu yang menjadi spesial tuh pantai itu Kayak lu menurut gua kan. takjub gitu akan Takjub. keindahan alam itu sebenarnya. Dan gue tanyakan, ini kan gue dikasih tahu kalau mau berenang jangan sampai ke pinggir ya, karena itu langsung palung ke laut. Yes, bener, langsung wah, dalam. langsung dalam gitu kan. Hah, serius kak gitu kan. Dan emang pas gue coba-coba kan, tetap pengawasan itu emang langsung palung, langsung kayak dalam. Wah keren sih. Dan itu kan Emang memang pesona Tuhan tuh kayak wah, keren banget. keren sih. Nah, kalau dari luar Lampung yang paling berkesan deh buat lo? Sejauh ini Yes. gue waktu gue kemarin tuh gue lama di Bali kan, gue ada satu pantai, wah gila sih, itu di Jimbaran lah, hari Jimbaran kesana. Lo tau Pandawa kan pasti kan? Yes, tahu. Tapi ini bukan Pandawa, ini baru, ibaratnya kakaknya Pandawa atau apa ya. Jadi nggak usah di pantainya nih, kita baru masuk, pintu masuk lo tuh kayak digiring gitu, seluruh perjalanan lo itu
view-nya tuh pantai. Kayak lo tau kalau dari HP tiba-tiba ngezoom sendiri mata kita. Oh iya. Anjir, kata gue nih keren banget gitu loh. Tau gak, itu tuh salah satu yang buat gue berkesan. Dan pas kita nyampe di bawah, itu pantai luas banget. Dan kita bener-bener bisa lihat view itu dari mana-mana. Memang ya, dan aduh laut Indonesia bener-bener Iya, deh. keren dah Indonesia. Keren banget. Kayak aduh, nggak kalah deh sama mancanegara lainnya. Tapi gue pengen nanya nih ya, ini jangan dicontoh ya teman-teman ya. Lo pernah nggak sih wisata bahari, wisata ke pantai, pas udah terjadinya pandemi nih? Ya kan gue bilang, waktu gue gap year kemarin kan, gue wisata pas lagi pandemi tuh. Tapi kalau sekarang kan PPKM ya kita sebutnya. Dulu PSBB, zaman-zaman PSBB. Sebenarnya nggak baik sih, ini cuman ya gimana ya, kita jiwa-jiwa ekspor tapi kita tetap prokes lah. Kalau nggak pasti udah sakit covid sana sini kan. Tetap guys, nomor 1 itu protokol kesehatan yang bersih segala macam. Nah waktu gue balik lagi tuh, waktu gue lagi liburan di sana, apa sih tadi lu nanya sampai gue lupa kan. maaf nih guys, Udah ngantuk lupa, nih udah kayaknya. ngantuk nih. Lanjut, gimana pertanyaan lu, ngaco nih. Lo pernah wisata waktu ada pandemi? Pernah. Udah itu, habis itu ada gak sih perbedaan? Tapi lu pernah kan nih wisata sebelum ada pandemi? Pernah kan? Pandemi sebelum? Iya pernah dong. Pernah pastinya. Oh iya Kak, kerasa. Apa sih perbedaan yang lu rasain gitu? Jauh lah. Waktu di balik kemarin kan aku ceritakan sepi. Kalau biasa ke jalan Sunset Road atau biasa mainnya ke Kuta, Legian Beach itu, kalau sebelum pandemi tahu aja tuh Bejibun orang. jalan aja nih pasti senggol-senggolan gak sih? Iya. Kayak pasti ada aja. Rame Ini banget. ya ampun, senjalan berasa yang punya Legian tuh ya. Kosong plong. Jam 7 malam harus udah tutup kan tuh Jawa Bali kan waktu itu kan. PSBB itu kerasa banget sih, gila banget. Tapi lu pernah nggak nemuin pantai yang nggak terlalu diurus atau banyak sampah lah kita berpoin? Dan ada nggak sih bedanya gitu setelah adanya pandemi? Pasti ada dong. Ada dong. Mungkin karena adanya pandemi. Awalnya kan sampah-sampah ya pantainya. Karena ada pandemi mungkin jauh lebih bersih anjir. Kayak jauh aja beda, mungkin karena nggak ada nggak ada sampah lagi kan, nggak ada aktivitas orang juga berenang sana sini, jauh lah, pantai lebih bersih, biru, entah kenapa tuh tiba-tiba biru aja gitu. Kebanyakan nih dari tempat wisata atau di pantai nih khususnya, pasti ada kan tiket masuk ya. Ada lah. Yang sudah dikelola ya, yang gue ngomong pantainya. Menurut lu worth it gak sih apa yang lu dapet dengan harga yang lu bayar itu? Worth it sih sejauh ini ya. Misalkan masuk ke pantai A gitu ya, gue bayar segini. Ya menurut gue dengan keindahan pantai kayak gini, kadang gue mikir, kok pantai murah banget sih. Kadang gue cuma bayar segini gitu kan. Oh mungkin gue mikir apa masih baru kali ya. Tapi worth it sih sejauh ini. Dengan lu bayar segitu lu mendapatkan kesenangan lu, keindahan alam yang lu bisa nikmati. Iya, sebenarnya fasilitasnya ada. Fasilitas mungkin nggak terlalu kali ya kan, mereka cuma nyediain ini pantai segala macem kan. Cuma lebih kayak terbayar gitu. Aku cuma bayar segini, terbayar lah. Gitu. Nah sekarang nih, kenangan apa yang paling gak bisa lu lupain saat wisata bahari? Banyak sih sebenarnya. Salah satu yang paling berkesan. Mungkin kan sekali lagi kan kalau kita tuh wisata bahari kan ke laut, kita lihat ketenangan ya. Mungkin di situ lu tuh bisa cari jati diri lu, kayak lu tuh merenung kan pasti kan di situ. Dan lu lebih bisa mengekspresikan diri lu di situ. Di saat misalkan lu belum mencoba hal yang baru nih. Kayak gue pengen coba hal yang baru nih gini. Dan kayak menurut gue ini tempat wadah gue untuk mengekspresikan gitu loh. Tau gak sih, kayak entah tuh lu misalkan lagi sedih, lu teriak di situ misalkan lagi sedih. Lu bisa dengan luas lu teriak nggak ada denger segala macem kan, misalkan tuh pantai masih baru, dan lu misalkan hal apa gitu kayak kemarin ya, kita kan anak muda biasa lah ya tahu. Gue belum pernah tuh selama umur hidup gue 19 tahun ya. Gue penasaran gimana sih rasanya jadi kayak cice bule pakai bikini misalnya gitu. Gue coba pakai, ini gue coba kayak gini ya, gini ya kan tempat mengekspresikan diri kan sebenarnya. Gak ada salahnya untuk mencoba. Gak ada salahnya gitu loh. Sekali lagi menurut gue ya kayak gitu dari yang gue
dan lu happy banget lah pulang dari situ. Gila, gue kayak refresh, terbayar tau gak sih? Gue tuh penat pulang dari pantai, tenang banget tau gak sih? Karena lu udah jauh dari kejenuhan lu tinggal lah itu jauh banget kan, mungkin yang crowded banget di sini, situ lu tenang, lu bisa ngeluarin isi hati lu segala macam gitu. Nah, menurut dari pengalaman lu yang udah berwisata ke macem-macem pantai lah ya atau laut, kekurangan apa yang wisata bahari perlu dikembangkan lagi? Nah, ada saran nggak buat pengelola atau pemerintah? Soalnya ke pemerintah gak sih, itu kan awalnya kan itu kan milik Indonesia juga kan, sebagian daerah Indonesia. Jadi menurut gua Indonesia itu kan tahu ya sebenarnya kaya banyak pantai di mana-mana gitu kan. Kurangnya pemerintah Indonesia ini ngembangin lagi tau gak sih, dan kasih fasilitas tau gak. Jadi pantai-pantai bagus nih nggak kebiarin gitu aja tau gak. Kalau ini dijaga, kalau ini kasih fasilitas, dikasih pengelola yang bener, gue yakin tuh ikon Indonesia dari mancanegara itu wah gila. Bukan Bali doang sebenarnya gitu loh, tapi pantai-pantai entah itu di Lampung masih banyak gitu loh. Jadi orang bule nih misalkan atau orang luar cuman bukan tuh Indonesia karena Bali gitu loh. Indonesia tuh kurang tau gak sih fasilitasin ke pantai-pantai yang pelosok mungkin ya atau apa gitu, sehingga biar lebih maju loh. Indonesia tuh bukan dikenal Bali doang, tapi emang hasil yang mereka punya tuh ada gitu loh, pantai-pantainya yang bagus segala macam. Jadi dengan itu juga lambat laun bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, meningkatkan pariwisata. Jadi bukan di Bali doang gak sih? Jadi bukan kayak pandemi kayak gini, jadi Bali nggak mati tok gitu, daerah pariwisata gitu loh, di daerah lainnya juga ada gitu biar berkembang. Jadi thank you banget Jel udah mau ngobrol bareng di podcast gue. Gue dong, asik banget, gak salah lah gue ngundang Angel lah. Malu deh terbang. Jadi teman-teman semua, pesan dari gue, kalau emang kalian mau berwisata harus tetap jaga kelestarian dan kebersihan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Sampai sini dulu podcast gue kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast gue yang lainnya. Bye-bye. Bye.